Halo guys, jumpa lagi dengan aku di channel Food and Soft. Kali ini aku mau membahas seorang balita di Korea Selatan yang diadopsi oleh orang tua asuh dan setelah beberapa bulan diketahui meninggal karena dianiaya oleh orang tua angkatnya. Nah, bagaimana ceritanya? Kita langsung saja. Baru-baru ini Korea Selatan digemparkan dengan tewasnya seorang anak kecil berusia 16 bulan yang dianiaya oleh orang tua asuhnya. Balita ini bernama Jung In dan memicu simpati serta kemarahan netizen global yang mengetahui berita ini melalui media sosial termasuk Twitter. Nah, siapa sih Jung In ini? Jung In ini adalah seorang balita yang lahir di Korea Selatan pada tanggal 10 Juni 2019. Seminggu setelah dilahirkan, Jung In dititipkan ke orang tua asuh oleh orang tuanya sendiri. Orang tua asuh ini bernama Jang dan An. Saat berusia 7 bulan atau tepatnya pada Februari 2020, Jung In ini resmi diadopsi oleh orang tua angkat. Jang dan An sudah memiliki seorang anak perempuan dan mereka beralasan mengadopsi Jung In karena anak mereka menginginkan seorang adik dan ingin seorang teman. An meyakinkan orang tua Jung In bahwa dia adalah laki-laki yang mapan sehingga orang tua Jung In tidak perlu risau dan khawatir akan kondisi putrinya. Sebulan setelah adopsi, Jung In mulai diperlakukan tidak baik oleh orang tua angkatnya. Jang mulai melakukan penyiksaan kepada Jung In. Selama mengadopsi Jung In, Jang membagikan foto-foto bahagia Jung In dan memamerkan foto bahagia keluarganya. Bahkan Jang dan An pernah muncul acara televisi Korea. Seakan keluarga Jang ini adalah keluarga yang harmonis, yang penuh kasih sayang kepada Jang In dan anaknya. Di acara TV itu, bapak angkat berkata bahwa aku ingin menunjukkan ke dunia bahwa bukan hanya selebriti, tapi orang-orang seperti kami juga bisa memilih untuk adopsi. Adopsi bukanlah suatu yang memalukan, melainkan suatu untuk dirayakan. Meski terlihat seperti keluarga yang bahagia di acara televisi ini, ada perubahan yang signifikan yang terjadi di fisik Jung In. Sebelum diadopsi, Jung In terlihat tersenyum, terlihat bahagia, terlihat cerah. Namun setelah diadopsi, lebam dan memar mulai terlihat di tubuh Jung In. Mulai terlihat memar di bagian dahinya, dan wajah Jung In serta tubuh Jung In terlihat kusam dan tidak terawat. Jang diketahui sering menitipkan Jung In di penitipan anak. Nah, orang-orang di penitipan anak ini yang menyadari ada beberapa lebam di tubuh Jung In ini sehingga mereka merekam bukti kekerasan pada tubuh Jung In untuk dilaporkan kepada polisi pada tanggal 25 Mei 2020. Tapi sayangnya, keluarga angkat Jung In ini berhasil meyakinkan pihak kepolisian bahwa memar pada tubuh Jung In ini didapatkan karena Jung In terjatuh ketika bermain. Pada tanggal 29 Juni 2020, seseorang juga pernah melapor pada pihak kepolisian karena Jang, ayah angkat Jung In ini, meninggalkan dan mengunci Jung In di mobil sendiri. Namun sayangnya, lagi-lagi polisi percaya kepada ahli keluarga angkat Jung In. Pada 23 September 2020, seorang pediatrik melaporkan kecurigaan bahwa terjadi penyiksaan terhadap Jung In kepada kepolisian setelah melihat Jung In kekurangan gizi. Namun, pihak keluarga lagi-lagi berhasil meyakinkan polisi bahwa Jung In berat badannya turun akibat sakit. Sampai pada tanggal 13 Oktober 2020, malapetaka belum berhenti di hidup Jung. Ia dibawa ke UGD dengan keadaan penuh darah karena pankreasnya diamputasi. Bahkan beberapa organ juga ditemukan kerusakan. Pakar yang melakukan otopsi kepada tubuh Jung In dilaporkan terkejut soal ini. Jung In dikatakan bukan saja mengalami kekerasan fisik namun juga kekerasan mental dan akhirnya meninggal dunia. Dokter dan tenaga medis pada rumah sakit pun akhirnya melaporkan kasus kematian Jung In ini kepada pihak kepolisian. Setelah mendapatkan laporan tersebut, akhirnya pihak kepolisian menangkap Jang dan lagi-lagi mereka beralasan bahwa kematian Jang In ini disebabkan karena jatuh ketika bermain. Namun berdasarkan otopsi diketahui bahwa penyebab kematian Jung In adalah kerusakan perut akibat kekerasan fisik sampai pankreasnya pecah. Juga ditemukan lebam pada kaki dan tangannya
dan memar di sekujur tubuhnya. Dokter pun mengatakan bahwa Jung In meninggal karena kekerasan dalam waktu yang lama. Jung In meninggal pada usia 16 bulan, lebih tepatnya setelah 271 hari diadopsi. Setelah Jang dan An ditangkap, polisi menemukan 800 video kekerasan yang dilakukan kepada Jung In yang direkam oleh ibunya. Polisi akhirnya menetapkan Jang dan An sebagai tersangka. Kasus Jang In ini pertama kali mendapat perhatian publik setelah dibahas oleh program televisi Hunan Sweres Question yang tayang pada 2 Januari 2021. Sejak semalaman, tanda pagar #Sorry Jang menjadi trending sebagai keprihatinan sekaligus permintaan maaf publik atas keadaan. Munculnya kasus ini mendorong masyarakat Korea membuat petisi agar Jang dan An dihukum dan diadili atas kasus kekerasan terhadap anak. Netizen juga mengkritik para pejabat dan polisi karena lalai dan mengabaikan kasus Jang In ini sehingga meninggal di tangan kedua orang tua asuhnya. Menurut informasi, Jang dan An saat ini ditahan dan mengurus proses persidangan yang akan diadakan 13 Januari 2021 nanti. Nah, jadi inilah kasus yang dialami oleh Jang In. Aku pribadi sedih banget atas kasus ini. Sedih banget kalau melihat kasus kekerasan kepada anak. Apa sih salah balita sehingga harus mengalami kejadian ini? Semoga Jang In sekarang bisa tenang dan semoga orang tua asuh Jang In dihukum sangat tegas secara hukum. Sekian dari aku. Apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini agar channel ini bisa menemani kalian di hari-hari berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.